Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat, yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan Pandai Tirakat, yang pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 17 ayat 31, yaitu wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatalhum kana hit'an kabira. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 302. Seperti biasa, para sahabat sekalian, pertama kita tentukan dulu anak kalimatnya ya. Pertama, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ini satu anak kalimat. Selanjutnya, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Satu anak kalimat. Dua, inna qatlahum kana hit'an kabira. Anak kalimat ketiga. Jadi ini terdiri dari satu ayat ini terdiri dari 3 anak kalimat. Seperti biasa kita tentukan ini adalah kalimat kata kerja larangan ya. Karena didahului oleh kata kerja larangan yang uraiannya seperti uraian kalimat kata kerja seumumnya, yaitu taktulu. Ini adalah kata kerja, lambangnya kak kecil. Maka di sini modelnya bukan modelnya, bentuknya ini adalah kata kerja lagi ya, dari pola 3 huruf pokok atas pola fa'ala yaqulu ya, qatala yaqtulu ya, yaqtulu, yaqtulani, yaqtuluna, taktulu, taktulani, yaktulna, taktulu, taktulani, taktuluna. Ini asalnya taktuluna. Karena di depannya ini didahului oleh la nahi ya, maka ini kata kerja lagi harakatnya sukun. Maka ciri sukunnya nun tanda jamak dirubah dengan alif mad dari taktuluna menjadi taktulu. Nah, maka ini adalah domirnya antum ya. Kemudian antum kedudukannya subjek. Antum subjek, kemudian taktulu keterangan kerja ya, kak kecil. Auladakum. Auladakum ini adalah kata majemuk ya, yang terdiri dari kata pertama aulada, maka di sini harakatnya tunggal nih, aulada. Ini adalah aulada kata benda jamid ya, atau kata benda asli. Kata benda asli bentuk jama rusak ya, yang kata bentuk tunggalnya adalah waladun, menjadi aulada.
Karena kenapa ini harakatnya patah? Ini adalah kedudukannya adalah objek dari taktulu. Maka ini auladakum. Ini adalah objek. Ya, objek. Selanjutnya khosyata imlak. Sama ini khosyata imlak. Sama ini pun bentuknya adalah kata majemuk ya. Sama dengan auladakum. Ini kata majemuk. Ini khosyata imlak. Ini adalah dalam bahasa Indonesia ini adalah keterangan alasan kenapa pekerjaan tersebut dilakukan, atau bahasa lainnya, bahasa asingnya ini adalah kalau auladakum ini maf'ulun bih, kalau khosyata imlak ini adalah maf'ul li ajlih ya, keterangan alasan. Maka antum subjek, kemudian taktulu keterangan kerja, auladakum objek, khosyata imlak ini adalah keterangan alasan. Keterangan kerja, objek, dan keterangan alasan ini menjadi keterangan kalimat. Ya, ini menjadi keterangan kalimat dari pokok kalimat antum. Maka pokok kalimatnya ini la antum ya. La antum taktulu. Inilah kata kerja larangan ya. La antum taktulu auladakum khosyata imlak. Selanjutnya anak kalimat kedua, nahnu narzuku. Nahnu ini kedudukannya subjek ini ya. Ini subjek dimunculkan ya. Narzuku artinya nahnu yang muncul ini KPNS, dan yang ada di narzuku itu juga, sehingga nahnu langsung aja di sini subjek, kemudian narzuku kita ini kan keterangan kerja ya, kakak kecil, kemudian hum objek satu, wa iyyakum sama ini KPNO, hum KPNO, iyyakum KPNO. Hum objek 1, iyyakum objek 2. Tapi antara objek 1 dan objek 2 itu tidak ada proses perubahan gitu ya. Jadi masing-masing. Tidak menunjukkan proses antara objek 1 dengan objek 2. Berdiri sendiri-sendiri. Maka nahnu subjek pokok kalimat, narjuku keterangan kerja, hum objek 1, iyyakum objek 2 ini menjadi keterangan kalimat. Itu uraian anak kalimat kedua. Selanjutnya anak kalimat ketiga. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Ini adalah kalimat yang didahului oleh harfu ta'kid, yaitu inna, di mana fungsi inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mempatahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Di sini yang menjadi pokok kalimat inna yaitu kata majemuk. Nih. Qatlahum ini kata majemuk, terdiri dari qatla dan hum. Qatla ini adalah kata dasar ya. Qatala yaktulu qatlan. Nah, ini tanpa alif lam ya. Tanpa alif lam artinya di sini nakirah. Bentuknya ini nakirah, tetapi harakatnya tidak tanwin. Kenapa? Karena di sini majemuk dengan hum. Ya, sehingga sudah tidak lagi nakirah. Walaupun tanpa alif lam maka harakatnya di sini tunggal. Kenapa? Karena kata pertama pada kata majemuk itu pada rumusan tuan tamu ya, ketentuan kata majemuk, kata pertama itu tanpa alif lam dan tidak double. Kemudian di sini kata kedua
di sini karena yang menjadi kata kedua ini adalah KPNO, maka di sini tidak bisa berubah harakatnya, tidak bisa jadi kasrah, tetap aja hum. Maka ini qatlahum. Kenapa harakatnya patah? Karena harakat patah ini adalah qatla. Ini yang menentukan i'rab ya, yang menentukan jabatan kata pada kalimat tersebut, yaitu kata pertama kalau kata majemuk ini. Maka ini adalah patah karena fungsi dari inna. Artinya kedudukannya ini adalah pokok kalimat inna. Karena inna ini mempatahkan pokok kalimat, maka inna ya, apa qatla, tidak qatlu, tidak qatli. Jadi inna qatlahum. Nah, ini menjadi kata majemuk ini, qatlahum ini menjadi pokok kalimat inna. Selanjutnya, yang menjadi keterangan kalimat inna adalah ini pun satu kata, satu kalimat. Artinya kalimat yang didahului oleh kata kerja kana. Dimana kalau kana ini berbeda dengan atau kebalikan dari inna. Kana ini uraiannya sama, hanya pada fungsinya aja. Uraiannya sama. Samanya di mana? Yaitu kana pun sebutannya keterangan kalimat, pokok kalimat dan keterangan kalimat. Yang menjadi pokok kalimat mana di sini? Yaitu domir yang ada pada kana. Di sini ada huwa. Kana, huwa, kana. Huma, kana. Hum, kanu. Nah ini ke sini keluarkan huwanya. Maka huwa ini kedudukannya adalah pokok kalimat kana. Dimana fungsinya kana ini adalah kalau inna itu tansibul isma, kalau ini tarfaul isma. Tarfaul isma wa tansibul habar. Maka ini hit'an kabira, ini dua kata nih. Hit'an kabira ini dua kata menjadi satu. Di sini bukan kata majemuk, tetapi dua kata ini. Tetapi dimaksud menjadi satu itu gabungan dua kata ini, hubungan dua kata ini yang berendeng ini bukan kata majemuk, tetapi ini adalah sifat mausuf. Dengan ciri sifat mausuf ini ya masuknya apa namanya? Tawabi ya ininya. Nah, yang ini. Jadi hit'an ini kenapa harakatnya hit'an patah? Karena ini adalah menjadi keterangan kalimat kana, yaitu fungsi dari kana. Kelihatan sekali harakatnya patah. Jadi fungsi kana itu mendomahkan pokok, mempatahkan ke keterangan. Kemudian kabira. Nah, ini tanpa ada alif lam, kemudian harakatnya pun ini patah. Ini adalah sebutannya sifat mausuf, yakni mengikuti ini. Mengikuti hit'an. Kenapa hit'an patah? Karena keterangan kalimat kana, artinya kena fungsi dari kana. Kemudian kabira, kenapa patah? Karena ini adalah sifat mausuf dengan hit'an. Maka sifat mausuf ini kedudukannya adalah keterangan kalimat kana. Nah, pokok kalimat kana dan keterangan kalimat kana, yaitu kana, huwa, hit'an, kabira, ini adalah kedudukannya menjadi keterangan kalimat inna. Ya. Dilihat dari inna qatlahum kana hit'an kabira. Selanjutnya, tiga anak kalimat ini kita susunkan menjadi wala taqtulu auladakum wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kalau ditranslate ini janganlah kalian taktulu ini membunuh ya, janganlah kalian membunuh auladakum. Aulada ini adalah jamak dari waladun, anak-anak. Waladun kan anak. Aulada ini jamak berarti anak-anak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Hum ya, anak-anak kalian. Auladakum itu anak-anak kalian. Khasyata imlak. Nah, kenapa membunuh anak-anak kalian? Karena ini alasannya khasyata imlak. Takut miskin, takut kelaparan. Jadi yang menjadi alasannya itu kenapa membunuh anak-anak karena takut
miskin. Wasiata imlak ya. Kemudian ini menjadi pokok kalimat. Ini menjadi pokok bahasan dalam kalimat ini, yaitu adalah larangan untuk membunuh anak-anak kalian karena takut. Jangan takut miskin sehingga kalian membunuh anak-anak kalian. Atau jangan membunuh anak-anak kalian karena merasa takut miskin. Kalau banyak anak, maksudnya gitu. Tidak bisa diberi makan, tidak bisa mensejahterakan, jangan begitu. Sehingga terjadi pembunuhan. Maka keterangannya adalah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi sistem pembagian rezeki kepada mereka dan kalian. Ini kami adalah Adam. Selanjutnya, inna qatlahum kana hit'an kabira. Ini menjadi keterangan kalimat ya, anak kalimat kedua ini. Kemudian kesimpulannya ini anak kalimat ketiga, yaitu inna qatlahum kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, qatlahum nih, sesungguhnya qatlahum membunuh mereka, qatlahnya kan kata dasar ya. Sesungguhnya membunuh mereka karena adalah, artinya sikap perilaku atau berlaku membunuh mereka itu adalah hit'an kabira, kejahatan yang luar biasa. Maka ini menjadi kesimpulan atau kalimat kesimpulan. Jadi demikian untuk uraian pada ayat tirakat Quran surat 17 ayat 31, maka di sini pesan ilmiahnya adalah tidak boleh melakukan pembunuhan dalam bentuk apapun karena merasa takut lapar, takut tidak bisa mendidik, takut segala macam sehingga melakukan pembunuhan fisik, pembunuhan karakter, pembunuhan yang sebelum hidup sudah dibunuh. Ya, demikian untuk uraian tirakat 1731. Jadi dengan adanya Adam, maka berbagai ketakutan hidup yang tanpa alasan ilmiah itu akan bisa tertanggulangi. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.